Apa pekerjaan Bapak atau Ibu? Nyuci, Nyuci. ya, dagang. Pekerjaan Bapak begini aja Neng, ngesot. Kira-kira pekerjaan Bapak atau Ibu cukup tidak untuk kebutuhan sehari-hari? Kagak. Kagak. Ya habisnya bagaimana ya, udah segitu aja Neng. Iya, nggak cukup ya, cukupin aja. Iya, cukup-cupin aja ya. Iya. Iya. Bangsa gaji sebulan 800. Bayar listrik apa dari situ, makan dari situ. Iya, kagak cukup. Ya ibu jalanin aja lah segitu. Alhamdulillah. Cukup nggak cukup Neng ya. Bagaimana? Memang keadaannya begini gitu, cukup nggak cukup ya kita nyadari aja gitu ya. Ketidakseimbangan ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan sosial yang cukup mengkhawatirkan. Ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Salah satu contoh ketimpangan sosial yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah ketimpangan tempat tinggal masyarakat. Walaupun terdapat rumah-rumah mewah yang luas di Indonesia, di balik kemewahan rumah-rumah ini, masih banyak masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Banyak masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak, bahkan masih ada masyarakat yang tinggal di tepi rel kereta. Udah berapa lama di sini? Lama Pak, dari kecil. Dari kecil. Orang nggak ada siapa-siapa. Keluarga Nggak ada, udah meninggal semua. Sito wae. Sendiri wae. Iya, Terus? iya. Gubuk ya Pak. Oh, gubuknya itu gubuknya. Iya. Tapi sehat ya? Iya, alhamdulillah. Saya anak 4. Pak, yang besar? Yang besar sudah kerja. Oh, Yang 3 masih ikut saya, nggak mau sekolah dia. umur? Umur 12 tahun sama 10, yang terakhir 3 tahun. 3 tahun. Suami? Kerja mulung. Dia mulung. Kenapa anaknya nggak mau sekolah? Mereka maunya di kampung, sedangkan kita mencarinya duit di sini. Maunya mereka kita ikut ke kampung, tapi nggak mungkin lah buat saya gitu kan. Maunya saya mereka aja yang di kampung, nanti tambah per bulannya atau 2 minggu sekali. Tapi mereka nggak mau. Apa? Enak nggak itu makannya? Waduh, enak ya. Menurut aku ketimpangan sosial di Indonesia itu sangat terlihat ya. Kalau di Indonesia itu udah menjadi hal yang biasa dan wajar. Masih banyak dan kayak timbangan sosialnya tuh ada yang raketnya masih banyak yang ngamen, terus ada yang masih mulu. Cukup terlihat jelas ya, ada masyarakat yang masih kekurangan ekonominya, terus ada juga yang masyarakat yang kayak saking banyaknya uangnya tuh kayak membeli barang yang nggak guna gitu. Sangat parah karena salah satu faktornya perbedaan pola pikir mereka sehingga membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sangat terlihat jelas dan juga masih sangat menyebar luas di masyarakat Indonesia. Jadi dapat dilihat dari pemukiman dan segala macamnya. Bahkan kalau misalnya kalian lihat di sosial media, itu banyak sekali perbedaan yang terlihat. Ada yang mengeluarkan uang dengan mudah dan ada yang bahkan bersusah payah untuk mendapatkannya. Menurut aku sih dari pola pikir mereka dulu ya, harus ini biar ketimpangan sosial itu bisa mulai berkurang sedikit demi sedikit. Terus habis itu pemerintah dan masyarakat juga harus ambil andil dalam buat
buat mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia gitu? Jadi sebenarnya susah ya untuk diubah dan mengurangi, apalagi di Indonesia, karena penduduk di Indonesia itu banyak banget dan sulit untuk diawasi. Tapi ya balik lagi, mungkin dari diri kita sendiri, kita harus melihat sekitar kita dan membantu orang-orang yang membutuhkan, dan juga dari pemerintah harus lebih memperhatikan, Melihat ke bawah gitu, kayak banyak menyumbang atau banyak sosialisasi. kayaknya harus kayak lebih tegas lagi, misalnya ngadain program-program kayak buat pendidikan, terus misalnya bagi-bagi sumbangan. Sulit karena salah satunya perbedaan pola pikir juga, jadi sulit untuk menguranginya. Terutama pemerintah, karena menurut saya pemerintah merupakan orang yang sangat berwenang di negara ini, sehingga dengan adanya pemerintah mereka dapat mengeluarkan program kerja atau bahkan di pendidikan, ekonomi dan juga sosial. Ternyata masih banyak orang yang susah gitu ya. Pastinya sih sedih ya, dan terharu juga gitu. Ternyata orang-orang yang gak berkecukupan itu tetap berjuang gitu untuk hidupnya. Sedih gitu ya. Terus kayak ternyata tuh masih banyak masyarakat yang kekurangan ekonominya. Sedih dan kasihan karena melihat mereka yang kekurangan sehingga harus tidur di pinggir jalanan, di rel kereta. Sedih ya, karena mereka masih banyak yang anak kecilnya masih banyak yang putus sekolah, jadi kayak sedih gitu. Memprihatinkan dan juga pastinya sesuatu yang menyentuh hati ya. Bersyukur dan juga lebih peduli kepada sesama gitu. Harus lebih banyak bersyukur, sama rajin untuk membantu orang-orang yang berkebutuhan. Kita harus banyak bersyukur, ya ada selain kita yang kayak menggunakan duit itu untuk foya-foya, untuk membeli barang yang tidak berguna. Jadi lebih baik kita gunain duit itu untuk menyumbang ke yang kurang ekonominya. Bersyukur, jangan malas-malasan buat apa, terus kita harus nyumbang. Tetap lebih bersyukur, lalu juga mengembangkan diri kita, serta menggunakan kesempatan kita selagi kita memang masih bisa bersekolah dan hidup dengan baik. Pandanglah ke bawah karena masih ada orang yang berada di bawahmu. Pandanglah ke atas karena masih banyak orang yang berada di atasmu. Pandanglah sekelilingmu, maka kamu akan bisa berbagi. Kalau engkau tidak bisa menolong 100 orang, tolonglah 1 orang yang berada di sekitarmu.